Keniscayaan bukan satu-satunya induk penemuan. Sebagian penemuan, keberhasilan ciptaan, dan teori-teori penting yang dihasilkan manusia awalnya dimaksudkan untuk main-main atau akibat dari main-main. Wright bersaudara tidak membayangkan nilai praktis dari kegiatan main-main mereka. Mereka cuma main-main ketika mengutak-atik sepeda mereka jadi pesawat. Edison atau Berliner pun awalnya tidak berpikir kalau gramofon mereka dapat dipakai sebagai alat merek pro musik. Apakah Marconi yang sibuk tidak tahu juntrungan dengan radio pertamanya pernah membayangkan akan berujung pada iklan di CBC, NPR, MTV, dan Pampers? Sepertinya tidak pernah. Para penemu tidak tahu apa tujuan praktis dari penemuan mereka. Mereka hanya merasa senang dan gembira ketika terjebak dalam keasikan penemuan dan penciptaan. Percaya atau tidak, bahkan Einstein pun terbengong-bengong heran saat seorang Buckminster Fuller memperkirakan teori relativitasnya punya nilai praktis. Sebagian besar teori dan penemuan-penemuan besar dunia bahkan tidak ditemukan pada hari kerja yang semestinya. Kopernikus dipekerjakan oleh seorang imam di sebuah katedral di Freiburg, Finlandia, ketika dia menyempurnakan gambarnya tentang gerak planet-planet yang terkenal itu. Namun memperkerjaannya tidak menerima pengamatan astronominya yang ekstrakurikuler ini dengan antusiasme estetis yang sama, malahan cuma peduli dengan karir kependetaannya. Galileo, meski dididik untuk jadi seorang dokter, menemukan kesenangannya yang telah menorehkan namanya dalam sejarah dengan bermain-main dengan berbagai macam benda untuk menemukan pusat gravitasinya. George Mendel, seorang rahib, menjadi bapak ilmu genetika karena hobinya bertaman. Gara-gara ingin menghindari wabah penyakit, Sir Isaac Newton meninggalkan studinya di kota dan mengungsi ke pedesaan. Karena bosan, dia mengisi waktu dengan memikirkan ide tentang teori umum gravitasi. Albert Einstein menulis makalahnya yang paling berpengaruh ketika bekerja sebagai pegawai kantor paten Swiss. Nikmatnya menemukan. Sebagian penemuan terjadi bukan untuk memenuhi keperluan tertentu, tapi karena si penemu tak pernah mau diam atau karena kesenangan mencari solusi. Sort of Invention of John Jackson, David Sawers, dan Charles Lemon. Fisika main-main. Dr. Richard Feynman merasa bosan. Dia mengajar fisika di Universitas Cornell, namun dia merasa tidak bisa lagi menghasilkan apapun yang berarti dalam soal teori fisika. Setelah membaca Arba'in Night, kisah 1001 malam, karena iseng, dia memutuskan untuk melakukan fisika karena untuk senang-senang, persis seperti yang dia lakukan ketika muda. Dia akan bermain-main dengan fisika kapanpun ia mau tanpa merisaukan apakah akan ada hasil signifikan atau tidak. Minggu itu seorang mahasiswa bertindak bodoh di kantin, melemparkan piringnya ke udara. Dr. Feynman memperhatikan piring ini terhayung-ayung dan lambang Cornell yang berwarna merah bergerak lebih cepat dari piring itu. Karena tidak ada tugas yang harus dikerjakan, dia mulai mengkalkulasi hubungan antara hayungan piring dan rotasinya. Hasilnya adalah persamaan yang cukup rumit. Setelah itu menunjukkan perhitungan tadi kepada koleganya yang menanyakan apa pentingnya perhitungan itu. Dr. Feynman menjawab enteng, kalau perhitungan itu memang tidak ada pentingnya, dia melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Saya kemudian meneruskan mengerjakan persamaan hayungan tadi, lalu saya berpikir tentang bagaimana orbit elektron mulai bergerak dalam relativitas. Lalu lahirlah
persamaan Dirac dalam teori elektrodinamika. Lalu lahir pula elektrodinamika kuantum. Semuanya dulu hanyalah permainan. Ini terjadi nyaris tanpa usaha. Mudah sekali bermain-main dengan semua ini, seperti membuka tutup botol. Semuanya mengalir begitu saja tanpa diusahakan. Saya nyaris mencoba menghentikannya. Waktu itu tidak ada yang penting dengan apa yang saya lakukan, tapi ternyata ada. Diagram dan seluruh usaha yang membuat saya dapat hadiah Nobel datang dari iseng-iseng saya dengan piring yang terhayung-hayung. Lalu apa komentar Dr. Pam Dirac, fisikawan yang diacu Dr. Feynman, mengenai perkembangan fisika kuantum tahun 1920-an? Permainan. Fisika adalah permainan paling menyenangkan yang dapat dimainkan seseorang. Dikutip dari Soleil Chukin, Mr. Man Adventure of Character oleh Richard Feynman. Hadiah Nobel karena main-main dan iseng. Dr. Albert Michelson adalah ilmuwan Amerika pertama yang memperoleh hadiah Nobel. Ketika ditanya mengapa dia mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mengukur kecepatan cahaya, dia menjawab, karena sangat menyenangkan. Dr. Barbara McClintock memenangi hadiah Nobel karena prestasinya dalam bidang genetika. Dia melukiskan pekerjaannya sebagai berikut: saya melakukannya karena genetika menyenangkan. Saya tidak sabar menunggu pagi datang. Saya tidak pernah menganggapnya sebagai sains. Rasanya menyenangkan bisa mencapai tujuan, tapi kesenangan juga bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, kesuksesan melahirkan kesenangan. Kesenangan pun dapat melahirkan kesuksesan. Jika proses mencapai tujuan merupakan sebuah proses yang menyenangkan, maka Anda tahu bahwa Anda sudah berada di jalur yang tepat. Ketika Anda dapat memandang pekerjaan atau aktivitas Anda seperti apa yang dikatakan Dr. McClintock tentang pekerjaannya, maka Anda sudah berada di jalan menuju kesuksesan Anda sendiri. Saya melakukannya karena hal itu menyenangkan. Saya tidak sabar menunggu pagi. Saya tidak pernah menganggapnya sebagai pekerjaan. Tips-tips untuk meningkatkan permainan. Bermain-main di tempat kerja bukanlah sebuah oksimoron. Sikap bermain-main sangat penting bagi pemikiran kreatif dan lingkungan yang menyenangkan. Selalu lebih produktif ketimbang lingkungan kerja yang penuh rutinitas. Orang yang menikmati apa yang tengah dilakukannya selalu dipenuhi dengan ide-ide baru. Anda juga akan tahu kalau kesenangan itu menular. Setiap orang ingin bergabung dengan hal-hal yang menyenangkan. Ganti aturan-aturan dan target yang mengikat dengan memberi kebebasan kepada orang-orang untuk bertindak kreatif dalam kerangka nilai dan tujuan yang sama. Jangan kritik dan lecehkan gagasan-gagasan buruk. Ciptakanlah suasana mengasuh dan memperdayakan di mana semua orang merasa nyaman. Ini akan meningkatkan kreativitas. Ciptakan budaya di mana orang tahu mereka punya hak untuk menentukan dan membentuk nasibnya sendiri dan untuk memperhitungkan. Ini akan membuat orang bisa jadi dirinya sendiri dan membuat mereka senang serta bergairah dalam pekerjaan mereka. Jangan terlalu menekankan logika. Logika melumpuhkan kreativitas. Hikmah kuno dari Yunani. Manusia nyaris menjadi dirinya sendiri ketika dia sampai pada keseriusan seorang anak yang tengah bermain. Bab 5. Bagaimana meraih kesuksesan tanpa bekerja? Bagian 2. Gairah. Jika Anda dapat menemukan pekerjaan yang Anda sukai, Anda tidak akan perlu bekerja barang sehari pun dalam hidup Anda. Setiap orang menginginkan uang, dan nyaris setiap orang berpikir cara terbaik untuk memperoleh uang adalah memusatkan perhatian pada uang. Orang nyaris akan melakukan apapun selama itu diganjar dengan uang. Sayangnya, akibat dari sikap seperti ini, mereka menghukum diri dengan kerja keras yang seperti telah kita lihat justru tidak pernah menghasilkan banyak uang. Fokus pada uang barangkali adalah pendekatan paling kuno untuk menjadi kaya dan sukses yang pernah saya dengar. Izinkan saya sampaikan hal ini dengan cara lain.
Jika alasan utama Anda melakukan apa yang Anda lakukan sekarang adalah uang, barangkali Anda tidak akan menghasilkan uang sebagaimana yang Anda butuhkan, dan Anda tidak pernah menjadi besar dalam apa yang Anda lakukan. Jika Anda hanya fokus pada uang, Anda tidak akan pernah bahagia dan puas dalam hidup Anda. Mengapa? Karena Anda tidak akan pernah berhasil mendapat uang yang cukup. Itulah yang sebenarnya. Alasan lain mengapa fokus pada uang bukan nasihat yang bijak adalah karena uang tidak pernah stabil. Uang selalu berubah, digoyang oleh sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Keberuntungan datang dan pergi, inflasi gonjang-ganjing naik turun, mata uang internasional bergejolak, untuk tidak menyebut kekacauan dan bencana-bencana lain. Tidak ada yang lebih membuat stres dan tidak progresif daripada fokus pada barang yang tak stabil. Fokus pada uang berarti fokus pada bayang-bayang, berkonsentrasi pada hal yang tepat. Karena Anda ingin kaya, sukses, hebat, dan Anda menginginkan semua itu tanpa upaya, yang memang merupakan satu-satunya jalan, maka fokus utama Anda haruslah melakukan hal-hal yang memenuhi kriteria berikut. Anda senang melakukannya. Ia memacu semangat Anda. Ia menantang kreativitas Anda. Ia membuat Anda tenggelam di dalamnya, menginspirasikan semangat dan menggembirakan. Ia demikian menarik sehingga Anda akan tetap melakukannya meski tidak dibayar. Sederhana sekali. Begitu Anda merasakan salah satu dari hal-hal di atas, berarti Anda mencintai apa yang Anda lakukan. Ketika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, maka kesuksesan akan terbuka untuk Anda dengan cara berikut. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, maka ia tidak lagi menjadi sebuah pekerjaan. Makin Anda mencintai apa yang Anda lakukan, Anda akan semakin berkomitmen padanya secara spontan. Makin besar komitmen Anda, makin dalam pengetahuan yang Anda peroleh. Makin dalam pengetahuan Anda, pengetahuan itu makin kuat. Makin kuat pengetahuan Anda, makin mudah bagi Anda mencapai kesuksesan. Karena pengetahuan yang dalam dan kuat adalah kunci untuk melahirkan pemikiran dan penemuan solusi-solusi cerdas bagi berbagai persoalan. Dan dengan pengetahuan yang mendalam itu, Anda akan cepat menangkap peluang-peluang yang tersedia dan memilih yang terbaik. Tetapi semua itu berawal dari mencintai apa yang Anda lakukan. Keuntungan finansial. Ketika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, uang akan datang dengan sendirinya. Penelitian Slowly Botnick selama 20 tahun tentang para pegawai kelas menengah yang berdiri dari berbagai macam unsur menemukan bahwa mereka pada akhirnya menjadi jutawan adalah mereka yang begitu larut, begitu masuk ke dalam apa yang mereka kerjakan. Anda akan larut hanya dengan apa yang Anda cintai. Lakukan apa yang Anda cintai, uang pun akan datang. Keuntungan lain karena mengerjakan apa yang dicintai. Jika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, kekayaan Anda tidak hanya dinilai dengan uang. Anda akan kaya dalam hal kekuatan dan pengaruh, dan kaya karena menjadi individu mengagumkan yang memberikan sumbangan penting bagi masyarakat. Nasihat saya bagi mereka yang masih kuliah. Bagi Anda semua yang hendak masuk ke perguruan tinggi, saya mohon jangan memilih sebuah jurusan hanya karena Anda mengira bidang tersebut nantinya akan banyak menghasilkan uang. Lebih baik pelajarilah mata kuliah yang menginspirasi Anda. Saya benar-benar bermohon pada Anda, tolong jangan ambil jurusan akuntansi, hukum, atau kedokteran hanya karena mengira hidup Anda akan lebih baik dengan memilih jurusan ini. Ambillah jurusan dalam bidang apapun hanya jika Anda sangat menyukainya. Memperoleh pemahaman tentang akuntansi adalah satu hal, namun jangan sekali-kali menjadi akuntan hanya karena dimotivasi oleh gaji yang Anda kira akan diperoleh di sebuah
lembaga akuntan. Jika Anda bertindak demikian, Anda hanya akan menuai ketidakbahagiaan, untuk tidak mengatakan kebodohan yang menyedihkan.